Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan November, ya. Dan sebentar lagi Desember dan kita menghadapi tahun 2023. Untuk Natal Galilea Revival Community kita adakan tanggal 5 Desember, ya. Dan kita mengambil tema itu kasih pasti menang. Saya percaya, ya, walaupun orang mengatakan tahun 2023 akan terjadi begini begitu, ya, akan macam-macam banyak bencana alam, macam-macam lah, ya. Tapi kita percaya kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah, dikatakan melenyapkan ketakutan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, kasih itu pasti menang. Kalau kita yakin bahwa kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma pasal 8 dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa? Kerusuhan, bencana alam, apapun, resesi, dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita harus punya keyakinan yang kuat, ya, punya keyakinan yang kuat bahwa kasih Allah menang, pasti menang, mengatasi segala hal. Amin. Dan saya juga percaya Bapak Ibu, Kristus itu hidup di dalam kita, amin. Dia adalah terang buat kita. Dia akan menerangi setiap langkah-langkah hidup kita yang akan kita jalani di tahun-tahun yang akan datang, amin. Jadi, ya, jangan kita berfokus kepada keadaan-keadaan. Lebih baik kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Ada satu hal yang terus-menerus berbicara di dalam hati saya, Bapak Ibu. Ya, terus berbicara. Saya sampai, Tuhan, sebetulnya ini buat saya pribadi atau juga buat jemaatmu. Ya. Nah, saya percaya Tuhan ingin kita semua aja tahu, mengerti ya Bapak Ibu ya, bahwa di tahun yang akan datang, ya, di tahun yang akan datang, Tuhan ingin setiap kita itu namanya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Percaya Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan kemauan kita, dengan kehendak kita sendiri, ya, kita akan menemukan banyak batu-batu yang mungkin menjatuhkan kita, ya, atau menggencet kita dan sebagainya. Tapi kalau kita berjalan, ya, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu, ya, saya percaya kita akan bisa melewati. Apa yang orang-orang dunia mungkin takuti, kita bisa lewati. Kita bisa hadapi dengan kemenangan, ya. Nah, di firman Tuhan mengatakan begini. Semua anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu anak Tuhan kita semua kan? Dikatakan ada Roh Allah di dalam hidup kita, amin. Dikatakan semua anak-anak Allah itu hidupnya harus dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Kalau ini kita buka dari Roma 8 ayat 14, ya. Roma 8 ayat 14. Bisa ditampilkan? Roma 8 ayat 14. Nah, ya. Roma 8 ayat 14 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Atau dikatakan kalau kamu anak Allah, ya, kalau kamu anak Allah, kamu harus hidup dipimpin Roh Allah. Kalau kamu sampai hidup nggak dipimpin Roh Allah, maaf nih, perlu dipertanyakan, apakah kita anak Allah? Karena Tuhan bilang, kalau kamu anak Allah, hidup kamu harus dipimpin Roh Allah. Dan ini yang Tuhan hendak sampaikan untuk kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Ya, bukan 2023 saja. Saya percaya tahun-tahun selanjutnya, ya, kita akan hidup berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus, ya. Nah, ini perlu. Karena apa? Roh Kudus, Roh Allah itu bahkan menolong kita di dalam kita berdoa. Benar nggak? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mengatakan, aku susah untuk berdoa. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Roh Allah di dalam hati kita, di dalam hidup kita yang akan mengajari kita untuk berdoa yang efektif. Ngerti efektif ya? Ya, ngerti nggak efektif? Jadi efektif itu tepat sasaran. Kadang-kadang aku ini pokoknya disuruh berdoa tapi nggak tahu doa apa.
Atau kita melihat suasana, situasi rumah tangga, kok kelihatannya ada sesuatu. Aku nggak tahu harus mendoakan apa. Jangan takut. Minta Roh Kudus pimpin kita untuk berdoa. Dia akan pimpin kita di dalam doa yang efektif. Dia tahu sebetulnya apa. Ya, sebetulnya apa yang sedang menjadi masalah di dalam keluarga kita. Dia tahu. Cuman masalahnya seringkali kita tidak melibatkan. Ya, makanya dikatakan mulai malam hari ini ya, kita mulai belajar berjalan di dalam Roh Kudus. Nah, ya, berjalan di dalam Roh Kudus, mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir, saya juga berpikir gini, wah, berjalan dalam Roh itu kelihatannya untuk orang-orang mungkin yang udah bertobat lama. Ya, atau mungkin itu buat pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Kalau buat saya jemaat biasa, ya berjalan seperti biasa sajalah. Ya, bahkan di hari kita nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan berjalan dalam Roh, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang ngerti coba? Jujur aja. Ada yang ngerti apa sih yang dimaksud berjalan dengan dipimpin Roh Kudus? Nggak ngerti kan? Saya juga nggak ngerti, jangan bingung Bapak Ibu. Sampai berapa bulan yang lalu Tuhan mulai singkapkan, ya pelan-pelan apa yang dimaksud berjalan dengan Roh Kudus. Saya berpikir susah sekali berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti saya mesti dengar suara Roh Kudus. Kalau dengar suara Roh Kudus, kalau ternyata bukan suara Roh Kudus, bisa salah jalan, benar nggak? Seringkali kita berpikir gitu kan. Nah, sekarang bagaimana sih caranya berjalan dalam Roh Kudus? Ya, karena saya percaya ini pesan Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang, kita harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, yuk kita buka firman Tuhan. Kita buka mulai Galatia 5 dulu. Kita buka Galatia 5 dulu ya. Galatia 5 dulu. Ayat 19. Nah, ini ya. Ternyata kalau kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, itu sebetulnya kesulitannya apa Bapak Ibu? Kesulitannya kita ini punya musuh. Ya, enggak semudah berjalan Roh Kudus semua tuh lancar, enggak. Karena kita punya musuh yang mencoba menjegal kita supaya kita enggak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu berjalan dengan kedagingan. Kedagingan ngerti ya? Maunya, bahasa Jawanya maunya sendiri apa bahasa? Maunya dewe. Hah? Seenaknya dewe. Aku mau jalan menurut caraku sendiri, ya. Dengan pikiranku sendiri, dengan hitung-hitunganku sendiri, ya. Ya, seperti gitu. Seperti gitu. Ya, aku nggak nggak ngerti lah, nggak usah Roh Kudus lah, nggak usah ngeroh katanya gitu ya. Ya, aku mau main caraku sendiri. Nah, ini kita punya musuh itu. Kenapa? Pikiran kita, ya, kita merasa mampu, merasa hebat. Nah, ya nggak, kita nggak mau dengerin Roh Kudus. Nah, itu namanya kita hidup dengan kedagingan, dengan manusia jasmani kita yang penuh dengan kelemahan. Masalahnya begini Bapak Ibu, bukan kita nggak boleh berjalan menurut kemauan kita sendiri. Ya, menurut kehebatan kita, menurut kepandaian kita. Masalahnya manusia jasmani kita nih, masalah tubuh kita ini, manusia ini loh, manusia kita yang kelihatan ini udah rusak. Ngerti nggak? Dikatakan kita ini manusia berdosa, ya, makanya dikatakan manusia berdosa dan udah nggak bisa diperbaiki. Makanya kita dijadikan ciptaan baru. Kalau bisa dibetulin kan, bukan namanya ciptaan baru, ya nggak? Namanya kita manusia hasil perbaikan, ya bener gak? Kita ini udah bobrok, udah jelek, udah gak ketulungan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kita itu disalib. Manusia lama kita, manusia berdosa kita, tabiat lama kita disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, ini perlu iman. Ya, kita gak ngelihat. Ya, kapan aku disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang hidup, sekarang aku hidup. Gimana disalibkan? Nah makanya orang benar itu kita ini hidup dengan iman, ya, kita imajinasikan, ya, pada waktu kita mau berbuat dosa, ya, tabiat dosa kita marah-marahnya mulai kumat, ya, lost controlnya mulai kumat, ya, kecanduannya mulai kumat. Ingat, manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan, ya, imajinasikan, Iskandar itu sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang hidup ini bukan Iskandar lagi loh, tapi Kristus yang hidup di dalam Iskandar. Itu Galatia 2:20. Ya. Nah, masalahnya kita ini punya musuh. Namanya kedagingan kita. Manusia
lama kita, tabiat lama kita. Nah, bagaimana kita mengidentifikasikan? Ya, masa nggak boleh kita hidup secara sendiri? Sekali lagi, manusia lama kita, manusia tabiat lama kita sudah rusak. Ya, yang menghasilkan nih manusia lama kita, hasilnya nih, produknya nih perhatiin. Ya, Bapak Ibu perhatiin. Perbuatan daging telah nyata. Ayo, percabulan. Daging kita ini nih, ya, tabiat lama kita. Cuman keluarnya gitu nih. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut, Bro. Ayat 20. Penyembahan berhala, senangnya memuja-muja. Ya, yang menurut kita idola, hebat, kita puja. Ya, kita puja itu biasanya ya. Ya. Terus apa? Sihir, ilmu guna-guna, mantra macam-macam. Perseteruan, senangnya berantem. Benar nggak? Senangnya ribut. Ya nggak? Senangnya ribut kan. Kalau perlu soal kecil jadi gede loh. Itu tabiat lama kita loh. Ya, soal kecil bisa jadi gede. Ya, kemudian perselisihan, ya, perselisihan, iri hati, waduh, ya, ini jujur, ya, mungkin kita nggak berasa, kalau kita udah berasa nggak nyaman nih ya, ngelihat orang sukses, berhasil ya, sebetulnya perlu dikoreksi loh, kenapa aku nggak nyaman? Jujur, iri hati kan, benar nggak? Kalau lihat orang dipakai nih misalnya pembicara gini loh, pembicara nih ceritanya, pengkhotbah, di YouTube yang sekali nonton begitu dia 2 pagi 2 juta orang nonton, ya, belum yang mensubscribe, ya nggak, sekian ratus orang, berapa tuh penghasilannya? Kayak Deddy Kobuser, ya nggak, dihitung-hitung bisa 10M sebulan, ya nggak, kok kayak gitu ya, gitu. Nah, perlu dikoreksi, itu halus sekali, ya. Mungkin karena kita pembawaannya kalem kayak saya nih ceritanya, mungkin nggak kelihatan iri hatinya. Ya, bikin di penampilan, oh ya puji Tuhan. Tapi hati kita nggak usah dibohongin loh. Benar nggak? Ada iri hati. Nah ini perbuatan daging ini loh. Kemudian amarah. Amarah itu apa? Marah yang nggak terkontrol. Ya, tidak bisa kendalikan. Itu namanya amarah. Kemudian kepentingan diri sendiri. Selalu mikirnya gua dulu, iya enggak? Apa-apa buat gua dulu, iya enggak? Buat gue nyaman enggak? Buat aku nyaman enggak? Buat aku menguntungkan enggak? Itu, kalau kita begitu, nah itu kedagingan. Ya, kalau kita ngambil keputusan nih, ngambil keputusan mau ngapain, kita mikirnya gitu, buat aku untungnya apa? Ah, kalau buat aku enggak untungnya, ngapain aku kerjain? Ngapain aku bantu? Nah, iya enggak? Kelihatannya kan tipis kan? Itu perbuatan daging. Ya. Kemudian percidraan, ya, percidraan itu kalau di dalam terjemahan lainnya dikatakan keluhan, ya, atau saya bacakan di dalam terjemahan yang lebih enak nih ya, iri hati, amarah, usaha untuk memperoleh paling baik untuk diri sendiri, keluhan dan celaan, ya, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri. Ya, jadi orang senang mencela, pernah nggak? Kerennya ini kritik, kelihatannya kerennya kritik yang membangun, tapi sebetulnya bahasa kasarnya mencela. Pernah nggak gitu? WL-nya tadi, kelihatannya kayak kurang angkat ya, gitu ya, banyak kayak gitu kan, wah wis macam-macam. Orang banyak mulut, ngomongin orang aja kerjanya, iya nggak? Coba ke saya, iya nggak? Padahal kita sendiri ngomongin orang loh, ngerti nggak? Ngomongin orang yang sama loh. Ya seringkali kita begitu. Itu perbuatan daging. Ya. Nah ini musuh kita. Untuk kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Musuh kita. Nah sekarang bagaimana? Ya, sekali lagi. Selama ini kita berpikir berjalan dalam pimpinan Roh itu perlu orang Kristen yang sudah lama, ya, wah melalui proses jatuh bangun sampai bisa dengar suara Roh Kudus. Kadang-kadang kita berpikir gitu, benar nggak? Iya nggak? Atau aku sih mana bisa? Ya, aku siapa sih? Aku baru kemarin bertobat, ya nggak? Aku jemaat biasa, duduk juga paling di pojok, di belakang, gitu kalau gitu kan? Ya nggak?
Ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu ya, berjalan dalam Roh Kudus itu, dalam pimpinan Roh, ternyata itu soal yang simpel sekali. Siapapun juga anak Tuhan yang ada Roh Kudus di dalamnya, dia bisa berjalan dalam pimpinan Roh. Tahu nggak ciri-ciri orang berjalan dalam pimpinan Roh hasilnya, tahu nggak apa? Apa sih? Hah? Nah, ya, oke, buah-buah Roh kita tampilin. Di dalam, lanjutin ayat 21. Oh, ini masih ada ya. Waduh, ini masih ada nih, lupa ini. Ya, ada kedengkian, iri tadi itu ya, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sih? Kerajaan Allah apa sih? Ayo. Nah, Ibu Esther, kerajaan Allah itu dikatakan bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Jadi kalau mau tahu Bapak Ibu sudah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus atau enggak, ada damai sejahtera enggak di hati? Ada sukacita enggak? Ya, atau membuat Bapak Ibu makin hidup dalam kebenaran enggak? Kalau ternyata ya keputusan yang kita ambil ini membuat hati kita deg, terus ada orang ketakutan, hati-hati tuh, ya perlu didoakan lagi. Ya, ada damai sejahtera enggak? Terus ada sukacita enggak? Ya, atau membuat emosi kita makin ngamuk, ya, emosi kita jadi naik, ya, atau sekali lagi, buat kita makin mencintai Tuhan enggak? Buat makin kita rindu untuk hidup benar enggak? Itu perlu, itu tanda-tandanya. Kalau kita bisa mengerti tanda-tanda itu, ya, ngalami tanda-tanda itu, berjalan dalam pimpinan Roh. Ya, nah tadi Sisi bilang buah-buah Roh, lanjutin. Ayat 22. Nah, ya, ini loh, ya. Kalau kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, pasti cepat atau lambat akan keluar ini loh, ya, buah-buah Roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, makin sabar, ya, makin sabar loh Bapak Ibu, ya. Makin murah hati, nggak hitung-hitungan, ya. Kemudian ada kebaikan, ya, pengennya membantu orang, ya gitu ya. Ada kesetiaan. Nah, pasti kalau kita berjalan dalam Roh, pimpinan Roh Kudus, pasti ini keluar. Pasti ini keluar, cepat atau lambat, seperti pohon. Cepat atau lambat, dia akan menghasilkan buah. Amin. Nah, kalau dia hidup dalam Roh, dia pasti akan menghasilkan buah-buah Roh. Ya. Tapi kalau dia hidup dalam kedagingan, nah hasilnya tadi tuh, ya, makin beringas. Orangnya kok makin beringas. Udah ada, ya enggak, udah nggak usah diomongin. Pasti dia hidup dalam kedagingan dan dia biarkan terus dalam hidup kedagingan. Ya. Nah, tadi saya katakan ternyata gampang, mudah. Ternyata memang nggak sulit Bapak Ibu ya. Loh. Nah, tadi sekali lagi saya mau nambah sedikit begini. Nah, seringkali begini loh Bapak Ibu. Bisa juga orang yang tadinya hidup di dalam pimpinan Roh, dia bisa hidup dalam kedagingan. Jatuh dalam hidup kedagingan bisa. Bukan langsung udah hidup dalam Roh, dia udah terbang terus gitu loh. Enggak. Kalau dia tidak, nanti kita pelajarin, tidak setia untuk melakukan hal itu, dia bisa jatuh lagi dalam kedagingan. Ya. Bisa jatuh dalam kedagingan. Tapi yang kedagingan pun setelah Bapak Ibu dengar firman Tuhan malam hari ini, aku mau hidup dalam Roh. Saya nggak usah bingung, cepat atau lambat, nggak waktu seminggu. Bapak Ibu sudah mulai belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi bisa, jadi tidak tergantung melalui proses, tidak melalui waktu yang panjang, tapi mulai malam hari ini pun, kalau kita mau praktikkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pasti bisa. Nah, apa caranya ya? Nah ini Bapak Ibu, kita buka, sebentar Bapak Ibu, kita buka dari, Roma pasal 8.
Ya, Roma pasal 8, coba kita buka. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 5. Ya. Nah ini, ya. Roma 8 ayat 5 dikatakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging atau kedagingan, ya, dikatakan memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, kemudian mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yuk, ayat 6 coba, ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maksudnya begini, ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Ya. Saya ambil contoh begini. Kalau kita mikirin masalah utang ngerti ya, utang ya, pinjam duit sama orang. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau Bapak Ibu pikirkan, bagaimana gue bisa bayar utang begini? Ya enggak? Gue mesti pinjam duit ke siapa lagi nih ya? Aku mesti ngapain sih kayak begini? Ya enggak? Ya enggak? Mesti kembali lagi. Aku mesti ngapain nih? Ada kesempatan di mana lagi aku bisa? Maaf nih, gitu loh. Ya enggak? Kalau pikiran seperti itu, ya namanya kita mikirkan hal-hal yang kedagingan. Tapi pada waktu kita ngadepin utang, pikiran kita, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang berkata bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu? Bukankah Engkau berkata, Tuhan, ya enggak, bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati hidupku, ya enggak, sehingga aku enggak perlu khawatir. Itu memikirkan dari roh. Ngerti nggak bedanya? Simple. Kalau Bapak Ibu di dalam rumah tangga cekcok terus, ya, cekcok terus, berantem aja, ya, apa aja diberantemin deh, soal sikat gigi aja mungkin diberantemin gitu ya, pokoknya gitu, ya, cekcok. Dan ada juga dari anggota keluarga yang belum diselamatkan, ya, masih hidupnya masih itu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ini yang kedagingan mikir gini, kurang ajar, rasain, ntar gue sumpahin lo, biar tabrakan, ya enggak? Mendingan gue hidup duda atau janda, misalnya sama istri gitu loh, misalnya lo mikirin gitu ya, ya doain biar disambar petir, lagi di lapangan disambar petir, misalnya gitu, ya enggak? Itu kebencian loh, ya enggak? Itu namanya pikir kedagingan. Tapi berpikirnya begini, Tuhan, Engkau berkata loh, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Ya, Engkau berkata gitu loh, Engkau janji. Aku percaya Tuhan, satu orang diselamatkan, aku nih udah diselamatkan. Suamiku, istriku pasti diselamatkan. Itu janji Engkau kan Tuhan. Aku percaya. Ngerti nggak, Bapak Ibu? Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Gampang ya. Nah, makanya dikatakan kita itu perlu, kalau kita mau berjalan dalam roh ya, kita perlu memenuhi pikiran kita. Pikiran kita loh perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita perlu, kenapa disuruh baca Alkitab? Bukan ngejar target. Kita baca firman Tuhan, ya baca firman Tuhan untuk kita renungin. Agar itu menjadi kepercayaan kita, menjadi keyakinan kita. Sehingga pada waktu lama-kelamaan kita terlatih. Ya enggak? Begitu ngadepin masalah, ya misalnya masalah, waduh, ini ada orang nyegat di tengah jalan nih, mau ngapain nih? Ya enggak? Ngajain ke jalan. Ya enggak? Kita langsung refleks, Tuhan, aku percaya malaikat-malaikatmu berkemah di sekeliling aku. Ya, aduh gimana ya? Aduh gimana nih? Wes siapin duit atau gimana kita gitu loh. Itu ketahuan. Tapi jangan takut kalau kita pertama begitu. Tapi latih, kita mulai melatih, ya. Jadi reaksi kita harus cepat dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Makanya sekali lagi kita perlu baca apa? Alkitab, firman Tuhan. Penuhi. Makanya di Alkitab di Kolose itu dikatakan begini. Di Kolose kita baca nih, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3.
Kolose pasal 3. Ya, ayat 1 sampai dengan 4. Ditampilin. Nah, saya bacakan dari Alkitab firman Allah yang hidup. Lebih jelas, ya. Ya Bapak Ibu ya sama, mesti banyak versinya, ya. Nah, gini katakan. Karena dapat dikatakan, Bapak Ibu nggak apa-apa lihat sini ya, dengerin saja. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari orang mati dikatakan kita jadi ciptaan baru, manusia baru. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaannya. Jadi kalau bilang carilah perkara di atas, yang di ini Bapak Ibu bingung, ya ntar cari di atas di mana, ya? Ya, ini kan pengertiannya rohani. Cari yang rohani, ya, cari yang ilahi, cari janji Tuhan, cari firman Tuhan mengenai masalah itu. Jangan kita ngotot tentang perkara-perkara dunia aja kita pikirin, enggak? Ya, ngelihatnya masalah-masalah gitu. Jangan. Ada waktunya Tuhan bilang kita arahkan kepada janji Tuhan, kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Ya. Ngerti ya? Itu jadi carilah perkara di atas. Kemudian dikatakan gini. Dikatakan begini Bapak Ibu. Ya. Biarlah sorga, ayat 2-nya, ayat 2 yang ditampilkan. Oke. Biarlah sorga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ya. Biarlah sorga, firman Tuhan memenuhi pikiran kita. Ya. Jangan pikiran kita dipenuhi yang lain. Kemudian apa? Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Bapak Ibu, ya enggak? Hal-hal dunia saya juga percaya enggak bakal habis-habisnya Bapak Ibu. Ini 2023 ya, saya ingat tuh 2022 orang juga ngomong, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Saya bilang puji Tuhan lah, memang terjadi. Tapi itu Tuhan melewati kita semua kan, amin? Iya enggak? Jangan kita pun fokus 2023, iya enggak? Akan ada begini, ya, akan ada begitu, iya enggak? Akhirnya Bapak Ibu hidup dalam ketakutan, benar enggak? Tapi kalau Bapak Ibu percaya kasih Allah, ya, jaminan kasih Allah untuk kita, ya, dikalikan apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, ya, penganiayaan, bencana alam, bahkan maut. Kalau suatu saat kita dipanggil pulang, oh, nggak usah takut Bapak Ibu. Bagi orang dunia maut itu mungkin menakutkan, kematian itu menakutkan buat orang dunia. Tapi saya mau katakan buat anak Tuhan enggak. Oh, saat kita melihat kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan yang selama ini kita belum pernah lihat. Kita melihat Tuhan kita yang selama ini kita sembah, benar nggak? Yang mati buat kita, yang begitu berkorban buat kita, kita melihat. Kadang-kadang kita kalau lagi ibadah nih, ibadah loh. Bapak Ibu ngerti, saya nggak ngerti, ngerasain nggak? Kalau begitu kita merasa, ih ada hadirat Tuhan. Pernah nggak ngerasain gitu? Ya, pernah nggak? Aduh ada hadirat Tuhan, bener nggak? Pernah ngerasain gitu nggak? Aku pengen nangis gitu ya. Aku aduh Tuhan, yang selama ini kelihatannya mumet kok kelihatannya hilang gitu loh, ngerti nggak? Ya, pernah ngerasain gitu nggak? Kalau kita pernah ngerasain, saya kasih tahu itu baru sedikit sekali dari sorga. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, ya. Maut sekalipun nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Harus pegang keyakinan ini, Bapak Ibu. Amin, amin. Semangat dong ngomongnya. Amin. Seperti Bapak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kalau kita tetap bertahan, kalau Bapak Ibu nih tetap bertahan, setelah saya sampaikan firman ini Bapak Ibu tetap bertahan, aku mau tetap hidup semauku mau apa. Ya saya nggak bisa melarang, cuman saya kasih tahu, dikatakan kalau kita hidup dalam kedagingan, kita memposisikan, ngerti ya, memposisikan diri kita tuh jadi musuhnya Tuhan. Ya, dikatakan barang siapa yang menghidup dalam kedagingan, dikatakan dia apa? Dia memusuh, mengambil posisi berlawanan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak suka kedagingan. Yang lalu saya pernah cerita ya Bapak Ibu ya tentang Amalek. Saya nggak tahu sebagian Bapak Ibu dengar nggak? Ya, Tuhan benci sekali dengan Amalek sampai dibilang binasakan, ya habisi
Jangan sampai ada ingatan tentang Amalek. Amalek itu gambar kedagingan. Dia begitu bencinya sama Amalek. Bahkan pada waktu Raja Saul, raja pertama Israel, disuruh musnahkan Raja Amalek dengan seluruh rakyatnya. Ya, dikatakan sampai bayi yang masih menyusu disuruh binasakan sama Tuhan. Bukan Tuhan kejam. Karena Amalek itu kedagingan, itu merusak rencana Tuhan dalam hidup saudara. Perhatikan nih, Amalek kedagingan itu merusak rencana Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Kalau kita masih terus bertahan dalam hidup kedagingan, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami apa yang namanya destiny Ibu Bapak Ibu tergenapi dalam hidupnya. Tapi kalau kita mau mengalahkan, mengikis kedagingan kita, rencana Allah tergenapi. Nah, kadang-kadang kita tentang kesempurnaan. Bapak Ibu pernah dengar kan? Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Nah, seringkali nih, ini kalau saya yang dapat nih, ya. Seringkali kita mau berusaha hidup sempurna, ya. Mulai rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin puasa, rajin apa lagi, jalanin ibadah, kemudian mau emosi ditahan, bet gitu, kalau mau emosi gitu ditahan ya, bet gitu ceritanya ya. Ya kalau meledak juga udahlah sekali daripada terus-terusan meledak. Bapak Ibu, saya masih tahu, Yesus itu kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Yang bisa mencapai kesempurnaan siapa? Yesus sendiri. Kalau kedagingan kita sampai dikikis habis, ini loh Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dia akan menyatakan dirinya, itu kamu sempurna. Sama seperti Kristus. Saya bukan ngomong sembarangan, ada ayatnya. Ya, apabila Kristus yang ada di dalam kamu menyatakan dirinya, maka engkau pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Maksudnya apa? Begitu kita kedagingan kita dikikis habis, ya, Kristus makin nyata. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu makin mengikis kedagingan Bapak Ibu, mulai memikirkan hal-hal yang ilahi, firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kedagingan kita mau terkikis nih. Percaya sama saya Bapak Ibu, orang pun akan merasakan, saya ngeliat kamu ada yang lain ya? Iya enggak? Itu nggak bisa digambarin, ya. Bukan masalah wajah sih tetap aja begitu. Tapi ada aura, istilahnya aura ya begini. Oh, ada auranya loh. Aura damai sejahteranya itu ada. Tapi pernah nggak Bapak Ibu ngadepin orang, aduh tuh orang datang kayak suasana itu rungsing. Ngerti nggak rungsing? Benar nggak rungsing ya? Hah? Apa? Rungsang, kok rungsing ya? Rungsing rumah singgah, rumah singgah. Benar. Ya, pokoknya kayak begini Bapak Ibu. Kalau orang itu datang, perasaan kayaknya kacau, ribut, tegang gitu loh. Ngerti nggak? Benar nggak? Pernah ngerasain gitu nggak? Saya waktu kerja pernah. Kalau ada orang itu datang, ya dulu ya, waktu saya kerja di satu perusahaan. Kalau orang itu datang, perasaan tuh kayak mau perang aja, ngerti nggak? Suasana kayak mau perang. Yang ngomong pelan jadi emosi, yang kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah itu bawa auranya, aura kedagingan. Tapi kalau dia datang bawa damai sejahtera, orang lagi berantem nih, ya nggak, lagi ribut-ribut, kita datang, mas ada apa nih mas? Oh pak, ya nggak ada apa-apa pak, oke pak, udah damai pak, udah beres lah. Itu bawa damai sejahtera loh, itu aura. Ya, jadi kalau kita makin mengikis kedagingan kita makin memikirkan yang ilahi, yang surgawi, ya, memikirkan firman Tuhan, merenungkan. Ya, lama-kelamaan loh, ya aura kita tuh Kristus loh. Aura kita Kristus. Ya, aura kita Kristus. Dan itu dikatakan. Nah, yang begitu orang merasakan aura Kristus, dia akan tanya, tante Kristen. Nah, mulai. Dia enggak, tante Kristen. Oh iya kenapa? Enggak tante, aku merasa ini loh tante, damai. Tante mau nggak doain saya? Nah gitu loh. Daripada Bapak Ibu nginjilin loh, ngotot, nginjilinnya apa, mau berantem, debat, supaya orang bertobat, akhirnya gebrak-gebrakan. Kira-kira belum bertobat nggak? Masih untung, nggak lempar-lemparan batu. Nggak bisa, kedagingan kita perlu dikikis, ya, dihabisi Amalek itu, sampai Kristus tuh muncul, ya. Yesus berkata begini, nanti Bapak Ibu lihat, kalau aku ditinggikan dari muka bumi, pernah bacanya nggak? Ya, kalau aku ditinggikan di muka bumi, maka aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Sudah ditinggikan belum Yesus dalam hidup kita?
Belum. Jangan harap jiwa-jiwa datang. Ini GRC pun sama. Kita ini sama. Iya enggak? Kita udah tinggikan Yesus belum? Kalau kita tinggikan Yesus, jemaat pasti datang, orang pasti datang. Aku minta didoakan, aku perlu gini. Ya, itu. Susah atau gampang? Hah? Susah gampang? Gampang, saya percaya dengan Roh Kudus. Kalau kita kekuatan sendiri pasti susah. Ya, minta Roh Kudus tolong kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi bagaimana supaya kita itu memikirkan ya perkara-perkara di atas tadi, perkara-perkara surga ya, firman Tuhan. Nah, makanya kenapa kita perlu pujian penyembahan ya. Makanya kita ngadain di sini juga sebulan sekali pujian penyembahan dengan tujuan apa? Itu membawa fokus kita ke Tuhan. Ya, selama ini fokus kita mungkin ya dunia-dunia loh, ya pekerjaan, apa masalah. Nah, dengan kita belajar memuji dan menyembah Tuhan, itu membawa fokus kita kepada Tuhan. Itu perlu. Ya, itu penting sekali, ya. Makanya kita setiap bulan ada pujian penyembahan, Bapak Ibu datang, ya. Saya sendiri diberkati, ya. Doa diberkati. Dan kemudian kita mesti belajar. Kita mesti belajar mulai sekarang. Mulai mendisiplin pikiran kita. Karena kalau nggak disiplin, ya nggak, pikiran kita tuh liar, ya. Kadang-kadang begini loh. Ya, nanti kalau kapan ada waktu, saya mau kasih tahu bahwa medan pertempuran yang paling hebat sebetulnya apa? Medan pertempuran itu bukan di Ukraina loh, saya kasih tahu. Medan pertempuran yang hebat bukan di Ukraina. Medan pertempuran yang hebat itu di pikiran kita. Ya. Itu iblis dia masukin pikiran kita. Pinternya iblis nih Bapak Ibu. Dia pakai namanya kalau dimasukin pikiran, bukan dia ngomong begini, aku iblis, memasukin pikiran kamu, pikiran kotor begini, pikiran benci orang ini ya. Ya, iblis nggak begitu. Nggak, iblis mengasih aku iblis mau masukin pikiran kamu untuk kamu ngomongin orang itu. Ya nggak? Gosipin, nggak gitu. Dia pakai nama kita pribadi. Tiba-tiba kepikir aja, aku mau gosipin inilah. Waduh, aku tiba-tiba kok ngelihat kejelekan ini orang ya. Ya, aku mau ngomongin gitu loh. Padahal tuh iblis yang naruh. Dia pakai ganti nama kayak kita. Jadi seakan-akan itu pikiran kita. Nah, seringkali begitu. Ya, makanya mulai belajar mendisiplin pikiran kita. Amin. Ya, kemudian. Nah, saya kemarin lagi siapin firman Tuhan ini. Tiba-tiba saya diingetin Matius pasal 7 ayat 21. Ya, Matius pasal 7 ayat 21 ini ayat populer sekali loh. Ya. Coba ditampilin Matius 7 ayat 21. Nah, ini loh. Ya. Bukan ini ayat saya terus terang bergumul. Bergumulnya kenapa orang yang melakukan begitu kok ditolak sama Tuhan? Ya, kita baca dulu deh ayat ya, kita baca dulu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Terus lanjut. Ayat 22. Pada hari terakhir bahkan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengajarkan mujizat demi namamu juga. Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu setuju orang kayak begini berbuat kejahatan? Dia bernubuat, dia menyembuhkan orang. Tapi Tuhan berkata, kamu pembuat kejahatan. Nah, pada waktu saya renungkan firman Tuhan ini, dikaitkan apa yang Tuhan singkapkan tentang kedagingan. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang Kristen itu bisa hidup dalam kedagingan, amin. Dia hidup dengan cara yang tadi saya katakan, dosa tetap berdosa. Ya, punya kecanduan tetap kecanduan. Ya, semua perbuatan kedagingan dia nggak pernah mau bertobat, dia biarkan saja. Itu Kristen, namanya Kristen kedagingan. Mirip sama orang dunia, nggak ada bedanya. Ya, bedanya mungkin ya kalau orang lihat secara rohani ada Kristus sih di dalamnya karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itu nggak bisa disangkal. Pada waktu kita terima Yesus, Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita dikasih kuasa dan otoritas. Makanya dia bisa mengusir setan. Bisa dia mengusir setan. Bisa bernubuat? Bisa bernubuat. Tapi saya kasih tahu, kalau kita mau hidup ke dalam kedagingan tadi, kita menjadikan diri kita itu musuhnya Allah. Benar nggak? Ada ayatnya kan? Kalau siapa yang hidup dalam kedagingan, dia menjadikan dirinya itu musuh Allah. Dikatakan Allah tidak berkenan kepada orang yang hidup dalam kedagingan. Dikatakan jelas begitu. Ya, menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya Allah berkata, kamu boleh pelayanan. Iya enggak? Kamu boleh, kamu pelayanan, bebas pelayanan. Aku melayani Tuhan. Tapi kita tidak pernah mau mengikis kedagingan kita. Jangan heran kalau suatu saat kita datang ke hadapan Tuhan. Aku nggak kenal kamu. Sorry. Iya enggak? Kan sudah bilang, kalau kamu masih hidup dalam kedagingan, ya, ada kebencian yang nggak mau diberesin dalam hidup kita. Ada nih benci, tahu itu kedagingan, kebencian, tapi aku nggak pernah mau bereskan. Aku menikmati kebencian itu. Jangan heran, Bapak Ibu boleh melayani 24 jam Tuhan. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Wih, ini pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin kita juga ada, yang hidup dalam kedagingan tapi melayani Tuhan. Jangan berbangga, jangan berbangga. Suatu saat Tuhan berkata, aku gak kenal engkau, pergi kamu. Ya. Kan lebih enak kalau kita disambut pada buat pulang. Hei Iskandar, hambaku yang setia. Wah, lemes saya langsung, plek gitu-gitu ya. Iya gak? Ini beda dengan apa? Anak-anak Skewa. Nah, saya kasih tahu bukan gambaran Bapak Ibu. Anak-anak Skewa itu di mana sebentar ya? Kita lihat bentar di Kisah Rasul. Kisah Rasul 19 ayat 14. Kisah Rasul pasal 19 ayat 14. Nah, coba di ayat sebentar, ayat 10-nya dulu deh dicoba, kita dengar ceritanya dulu nih. Oke, terus ayat 11. Ayat 11, coba ayat 11. Ya, 12, sorry 12. Ya, wah ini kan Paulus ngadain mujizatnya luar biasa ya, sapu tangan aja dikatakan bikin orang sembuh. Ayo terus 13. Nah ini seru nih Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, juga beberapa tukang jampi Yahudi. Dia berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus. Dia nggak percaya nama Yesus. Dia nggak terima nama Yesus. Dia nggak lahir baru. Roh Allah tidak ada di dalam dirinya. Dikatakan mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru. Katanya begini, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Kemudian, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menerjang, menghantam mereka di dalam terjemahan lain, dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin termasyurlah nama Tuhan Yesus. Ya, ini mereka belum terima Yesus. Belum lahir baru, roh Allah belum ada di dalam dirinya, sehingga kalau nengking, ya setannya ketawa. Iya enggak? Lebih-lebih coba-coba nih, coba-coba loh, ya. Kayak dukun kan gitu, coba-coba Bapak Ibu minum air gitu ya ceritanya. Ini coba-coba. Enggak ada iman, enggak ada percaya. Makanya iblisnya ketawain, diserang balik sama iblis. Beda dengan Matius pasal 7 ayat 21. Mereka tuh mengusir setan loh. Dan setan saya percaya lari. Tapi karena mereka hidup dalam kedagingan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena Tuhan paling benci dengan kedagingan, dengan Amalek.
Saya percaya Bapak Ibu, mulai malam hari ini, yuk ya, kita mulai berpikir cerdas, yaitu apa? Berpikir, merenungkan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan yang ilahi. Ya, kalau kita berpikir penuhi dengan pikiran yang ilahi, kita akan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan ini yang kita perlukan menghadapi hari-hari yang akan datang. Tanda-tandanya dipimpin Roh Kudus apa? Dikatakan, yuk, ayat terakhir ya, ayat terakhir. Kita buka deh, ayat terakhir. Ayat terakhir. Yesaya, kita buka. Yesaya pasal 26 ayat 3. Ya, Yesaya pasal 26 ayat 3. Yesaya pasal 26 ayat 3. Perjanjian Lama, mungkin lupa. Ketemu? Yesaya pasal, ya ini, ya ini nih. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, Alkitab dari bahasa Inggrisnya bagus, lebih bagus. Dari New King James Version dikatakan begini. Yang pikirannya, ya, yang pikirannya tertuju kepadamu, kepada Tuhan, kau jagai, Tuhan jagai dengan damai sejahtera yang sempurna, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu, di tengah-tengah nanti yang keadaan kita nggak tahu seperti apa. Kalau kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, percaya Tuhan akan jagai kita dengan damai sejahtera. Ya, penting sekali damai sejahtera loh di tengah-tengah kekalutan, benar nggak? Yang bikin orang salah ambil keputusan, salah langkah adalah ketika hatinya nggak damai. Yang akhirnya keputusan seenaknya aja, akhirnya keliru. Tapi kalau kita tenang, tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pewahyuan, ilham, ya, pemikiran-pemikiran yang cerdas yang dari Tuhan, yang bisa menyelesaikan masalah. Amin, amin. Yuk kita bangkit berdiri. Engkau yang tinggal di dalam kami, mari penuhi kami terus dengan Roh-Mu. Mari kau kikis habis kedagingan kami. Kau kikis semua, kau kikis habis Allah Roh Kudus, semua kedagingan kami. Karena kami tahu, kedagingan ini yang menghalangi untuk Engkau termanifestasi keluar dalam hidup kami. Kami tahu kalau kami terus hidup dalam kedagingan, kami memposisikan diri kami sebagai musuh Allah. Kami gak mau Allah Roh Kudus. Mari tolong kami Allah Roh Kudus, untuk kami mengikis habis kedagingan kami. Untuk kami memilih berpikir yang ilahi, berpikir merenungkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Bukan kami memikirkan perkara-perkara dunia, tapi kami boleh memikirkan perkara-perkara surgawi, di mana Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus, hamba-Mu minta Kau meteraikan kebenaran firman-Mu di hati jemaat-jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati umat-Mu, Kau berkati sungguh-sungguh Tuhan. Jadikan mereka sungguh-sungguh Tuhan. Oh, sebagai umat pemenang, umat yang hidup Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dan berjalan di bawah pimpinan Roh-Mu sendiri Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu sendiri Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.